Halo guys, kembali lagi di Belita Podcast. Kali ini bersama aku, Alvina, dan saya kali ini pastinya nggak sendiri ya. Masa podcast sendiri kan ya nggak asik gitu. Jadi kali ini aku ditemani oleh Mas. Siapa ya? Halo, Mas Aji. kenalin aku Aji. Namanya panjangnya Tasker Azam Aji. Dipanggilnya Aji. Aduh, dari Agroteknologi 19. Wow, suhu ya, angkatan yang sangat. Wah. Apa? Satu wah. Iya, enggak. Boleh, Mas Aji. Ini masuk tahun 2019. Ya, betul sekali. Berarti udah cukup lama ya di Agrotek. Udah 4 lulus. Tahun. Udah lulus. Alhamdulillahnya udah lulus ya teman-teman. Alhamdulillah sekali. Pastinya ya udah khatam tentang seluk-beluk tentang praktikum di AGT, tentang materi-materi kuliah juga. Materi kuliah. Ini yang lagi, ini kan zaman-zamannya baru mulai semester 1 ya Mas. Mesti kan adik-adik maba mesti kan ada yang baru dapet praktikum botani nih. Nah, For your information guys, kalau praktikum botani itu dari agroteknologi. Ya. Iya, botani itu matkul dari Agrotek. Ya, kan itu dasarnya banget tuh botani. Botani, oke. Kalau boleh tahu botani itu apa ya Mas? Nah, botani sebenarnya cabang ilmu ya, cabang ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan gitu. Nanti mulai kita belajar dari morfologinya, anatominya, taksonominya, bahkan kita belajar sampai ke fungsi dari bagian dari tumbuhan itu. Dan juga kita belajar apa sih bedanya tumbuhan dengan tanaman. Oh, ternyata beda ya Mas? Beda. Oh. Baru tahu. Iya ya Allah, aku botani semester 1 ngapain aja? Gak apa-apa. It's normal. Kalau menurut Mas Aji sendiri botani itu gimana? Botani itu ya cabang ilmu yang sebenarnya tadi kan udah tak jelasin ya, dia kompleks, dia belajar dari dasarnya banget, dan itu penting dipelajari karena memang ya selain dasarnya itu gini ya, kita jadi tahu kan pertanian kan nggak lepas dari tanaman ya. Kita jadi tahu kayak misal tanaman Latin kan ada loh kayak nama Latin yang ini, terus tanaman bahasa Indonesianya beda-beda kan. Mungkin kunyit sama kencur hitam kadang kan ketuker kan, kunyit hitam sama kencur hitam. Kita lihat dari genusnya apa, atau mungkin nanti fungsinya apa ya, nama Latin ya, binomial nomenklatur itu untuk standarnya. Misal di daerah A nyebutnya ini, daerah B nyebutnya ini, ada standarnya bahasa Latin itu, dan kita bisa tahu untuk mengidentifikasi botani itu ya. Kan kita belajar morfologi, jadi kita bisa mengidentifikasi tanaman mulai dari bentuk daunnya, bangun daunnya. Nanti kita belajar kayak rasio bangun daun panjang lebarnya 1:1 kayak 1:2 kayak. Iya. Nah, kayak kita belajar kayak itu gitu. Itu yang sangat detail sekali. Detailnya kayak gitu, guys. Jadi kayak intinya untuk identifikasi. Dan saya sampai sekarang masih agak kurang paham bedanya itu apa, karena bagi saya itu semua sama saja. Gak apa-apa, karena kan emang bidang keilmuannya beda. Bisa sharing ilmu kan. Ya, karena PKP sekali. Itu kan untuk menyampaikan pada petani. Gak mungkin kita nyampein ke petani tanaman Kamboja itu perbandingan daunnya tuh ini ya 2:5 atau 1:5 tuh. Itu bangunnya Lancet kan, nggak mungkin juga kan. Mesti seperti ini untuk menjelaskannya nanti PKP yang bisa untuk menjelaskan ke petani. Nggak mungkin orang agrotek menjelaskan ke khalayak umum kayak gitu kan. Jadi gak ada bidang ilmuwan, gak apa-apa Kak. Saling melengkapi. Iya, saling melengkapi. Bener banget. Kalau tadi aku penasaran Mas, sama itu perbedaannya tumbuhan sama tanaman. Spill dikit. Oke, aku spill. Iya. Mau tau kan? Nah, iya, ya Allah aku nggak tumbuhan paham. Dan tanaman. Nah, tumbuh berarti dia tumbuhnya di luar kontrol manusia ya. Misal di alam itu bisa tumbuh itu secara liar lah, itu tumbuhan. Semua tumbuhan yang tumbuh liar di permukaan bumi ini namanya tumbuhan. Yeah. Sedangkan kalau tanaman ya, dia ditanam dia tanam oleh manusia. Jadi ada campur tangan manusia lah, itu tanaman. Atau yang sudah didomestikasi ya, dan mungkin dari luar dipelihara kita tanam gitu. Jadi kalau jadi kalau tanaman itu udah pasti tumbuhan, tapi kalau tumbuhan belum pasti tanaman. Gak mesti ditanam oleh manusia kan. Tumbuhan itu di hutan dia tumbuh sendiri, atau bahkan di lingkup
kecil misal pertanian, tahu kan gulma? Iya. Mereka kan tumbuhnya ini liar kan. Petani apakah menanam gulma? Nah, Tidak. gulma kan tumbuh Iya. dewe gitu ya. Berarti kan kalau tumbuhan tuh tumbuhan liar, jadi nggak ada istilah tanaman liar itu nggak ada. Iya, tumbuhan liar. Oke. Kayak gitu. Terus lanjut nih Mas ke praktikumnya. Spill. Nah, Praktikum praktikumnya. botani ngapain aja? Praktikum botani itu ya seru banget. Jadi kita misal dari sisi materinya ya, materinya itu kita belajar morfologi dulu. Wah, sebentar, aku tunjukin ini. Morfologi tanaman. Morfologi di sini lebih menyeluruh tumbuhan. Jadi semuanya tuh Oh iya, kita tumbuhan ya? identifikasi. Jadi nggak cuma tanaman aja, kita tumbuhan semua tumbuhan kita identifikasi gitu. Morfologi tumbuhan dulu. Ini laporan praktikumnya, contohnya Iya. seperti ini ya. Ini Iya. sudah menjadi kitab ya, sebuah kitab al-botani. Sudah Waduh. sering sekali dibuka sepertinya. Sampai brodol. Iya. Punya saya masih rapi. Kinyis-kinyis tersusun. ya, Iya, masih iya. ting-ting Kok sekali. pernah dibuka, ya Allah. Nah, jadi yang pertama, aduh goyang ya. Jadi kita belajar dulu morfologinya dulu kan. Setelah itu sampai acara tengah-tengah kita beralih ke anatomi. Anatomi itu nah seperti ini lebih ke bagian dalam-dalamnya itu. Kayak bagiannya misal kayak sel-selnya, sel-sel dan bagiannya itu anatomi. Untuk praktikum botani ini aja. Nah, Iya. kita nanti seru kok menggambar dan mewarnai ya. Ini tak kasih contohnya ya. Seperti ini contohnya. Iya. Tuh, keren-keren ya. Gambarnya sangat bagus. Wah. Niat sekali gitu. Kalau saya kejar tayang itu gambarnya. Tapi juga bagus lah. Iya. Mesti nilainya juga A kan. Alhamdulillah. Tuh kan, udah pro juga botani. Kuasnya baik-baik kok. Makanya saya dapat nilai A. Jadi Harus kalau dong. kalau di botani itu pasti gambar ya Mas berarti. Ya, pasti gambar dan tulis tangan. Laporannya segitu Tulis tebalnya, tangan, tulis tangan ya. Tulis tangan. Ingat Semangat. itu. Nah, praktikumnya seperti itu. Jadi, kita belajar morfologi dan anatomi, terus kita nanti praktikumnya pertama gini, mungkin waktu di kelasnya, teknisnya seperti apa di kelas. Jadi ya, mungkin masuk, biasalah ya, pakai jas lab, harus pakai jas lab. Iya, kalau praktikum harus pakai Wah, jas ini lab. nggak ada bawa jas lab ya, Iya. sorry banget, nggak Nanti bisa kalian- nunjukin jas labnya. Nanti kalian bisa beli ya jas labnya atau pinjem punya Mas Aji ya nggak apa-apa. Beli di aku guys. Oh enggak, canda. Nah, pas pakai jas lab nanti kalian lebih nanti bakal di-share dulu sebelumnya tuh formatnya ya buat kalian print. Formatnya seperti ini yang kosongannya nanti di print Iya. terus nanti bakal diisi gitu. Terus sebelum diisi tuh pencanderaan. Nah, apa nih pencanderaan? Pencanderaan itu apa? Pencanderaan adalah ya cara kita menggambarkan, mendeskripsikan bagian dari tumbuhan itu sesuai apa yang kita lihat, kita raba, seperti itu pencanderaan. Bagaimana kita mendeskripsikannya secara detail lah ya. Karena itu masuknya ke identifikasi. Ya, Gitu. nanti kita mengamati bareng-bareng ya Mas. Nah, itu awal mulai seperti itu supaya nanti kedepannya kita tidak sesat untuk ini. Nanti ketukar mana tanaman singkong, mana tanaman suwek. Iya. Gitu guys. Gitu. Terus apalagi ya kira-kira? Cukup menarik sepertinya Menarik kan? botani. Nah, kok ini Kalau ada ini apa, referensi untuk morfologi tumbuhan ini yang sangat lengkap itu dari Gembong Citro Supomo, Pak Gembong ya. Oh, Pak Gembong. Ahli botani sekali. Ahli botani Indonesia. Indonesia, UGM. Dosen UGM itu Mas. Iya, kalau di sini dari UGM. Oh, dari UGM. UGM. Nah, Bagi kawan-kawan yang mau tertarik, buku ini silahkan beli ke Mas Aji. bisa beli di aku. Cukup dengan 35.000 aja. Gak usah ribet-ribet sampai ke Jogja belinya ya. Cukup di Solo aja. Ori kok. Dijamin pasti ori. Masih sagelan kalau beli. Oke, kalau yang dari botani itu yang seru apa Mas? Kalau dari pelajarannya sama praktikumnya yang seru apa? Serunya, keseruannya ya. Yang Kalau dari seru-seru. sisiku ya, dari sisiku serunya kita belajar hal yang baru. Biasanya kakaknya kalau makan sop apakah memperhatikan bagian-bagiannya? Wortel ini bagian apa ya? Umbi akar, umbi batang atau apa? Terus brokoli kok bentuknya kayak pohon ya? Ini bagian daun atau bunga atau batang ya? Perhatiin nggak kak? Enggak lah, langsung saya makan karena saya lapar. Langsung lep gitu. Sama banget dulu aku juga kayak gitu. Tapi setelah aku belajar botani,
ini kayak tes di botani aja nih. Iya. Setelah saya belajar botani, jadi lebih aware. Brokoli itu bagian apa ya? Ternyata bagian bunganya. Terus Ternyata yang selama ini kita makan tuh bunga. Jadi kita tuh makan bunga guys. brokoli. Dan itu dari family Brassicaceae, masih satu keluarga dengan kol, masih satu keluarga dengan cauliflower, yang putih, brokoli yang putih. Kembang kol. Iya, kembang kol. Kembang Kalau kol. di sini. Nah, terus kita lebih aware juga bagian-bagian tanamannya. Misal ketemu di pinggir jalan, kira-kira ini pohon apa ya? Kok kayak pohon sakura? Ternyata pohon tabebuya. Kita lihat dari bentuk daunnya. Jadi kita lebih aware gitu, lebih kayak bisa menjelaskan ke orang, oh ini bukan pohon sakura, ini pohon bungur, Lagestremia indica atau Lagestremia speciosa. Nanti Bisa jadi kayak orang, wah, pinter keren nih, banget. bisa tahu. Iya, Padahal keren sebenarnya kalau udah banget, belajar bisa botani tahu, tuh, gitu. it's easy. Waduh, easy ya, EZ ya. Insya Allah ya, kalau ilmunya masuk, harus masuk ya Allah. Kalau dari praktikumnya itu Serunya ya, kita menggambar, mewarnai, seru banget kan? seru, itu kayak anak TK itu. Nah, sama bener menggambar, banget kayak anak mewarnai. TK, SD, Seneng flashback. banget. Seneng kan? Seneng. Terus kalau yang apa ya? Kalau di botani itu kan biasanya menggambar, kan diwarnai. Terus nanti kan dikembaliin ya Mas? Ya, jadi sebelum diwarnai itu pakai pensil Oh iya, biasa pakai dulu. pensil dulu. Terus dikasihin ke kelasnya, dikoreksi, baru dikembaliin, direvisi dan diwarnai, dan itu beli pakai bolpen. Bolpen. Jadi flashback. Jadi ingin botani lagi seperti. Seru kan? Tuh, Seru, kakaknya seru, aja, seru. Kak Alja nagih itu botani. Seru, tapi nggak mau ulang lah ya kan. Ya dong, jangan ngulang, kalau ngulang nanti nilainya jelek makanya lah. nggak mau. Terus kegunaan botani tuh buat sehari-hari apa Mas? Kayak kalau nggak sehari-hari, kalau buat mahasiswa pertanian kan, Oh, kalau mahasiswa pertanian. berhubungan banget nih sama tumbuhan. Banyak fungsinya luas ya, mungkin dari sisi pemulihan tanaman aja ya, karena aku kemarin penelitiannya tentang pemulihan tanaman Oh, ya. di mana nih Mas penelitian? Penelitiannya aku di Karanganyar, di Matesi, Mati sih. tentang anggrek ya, anggrek Phalaenopsis amboinensis, itu anggrek spesies Indonesia, anggrek bulan asli Indonesia gitu. Nah, dimutasi gitu ya, jadi diiradiasi pakai sinar gamma, nanti diamati perubahan morfologinya. Nah, morfologi, botani lagi, balik lagi ke botani kan, memang ini Iya. sangat penting. Nah, itu pentingnya belajar botani, identifikasi tanaman itu tadi ya. Terus juga itu dalam pemulihan tanaman, Iya. itu juga untuk seleksi tetua. Misal untuk disilangkan tetuanya, misal kita perlu yang bunganya besar, daunnya seperti apa, nanti kita bisa silangkan. Terus nanti kita cek anaknya itu, diidentifikasi juga pakai botani juga. Nanti ada panduannya juga, sesuai untuk panduannya gitu ya, biar sesuai dengan panduannya gitu ya. Kayak gitulah ya. Iya, Terus iya. juga fungsinya untuk ini dalam mungkin obat-obatan, tanaman obat kan, itu juga perlu. Kayak misal tanaman apa kandungannya kan masing-masing. Iya. Nggak mungkin brotawali kayak kandungannya sama dengan kunyit, atau mungkin Beda dong. Kayak bentuknya sama tapi kandungannya beda gitu ya. mungkin kayak kunyit hitam dengan kencur hitam itu beda loh. Kandungannya juga beda. Nama latinnya juga beda. Dan nama latin kita pelajari di botanis juga kan. Iya. Misal kayak kunyit Oryza hitam kan. sativa. Gimana? Kunyit hitam Itu apa? Oryza. Oryza sativa kan itu padi. Nah, Ya. kalau misal Kalau kunyit hitam apa nih kunyit Mas? hitam ini aku lupa spesiesnya, tapi aku ingat genusnya. Kunyit hitam itu nama depannya ya, itu kurkuma ya, kurkuma spesiesnya lupa jujur aja. Tapi kalau untuk yang kencur tuh Kaempferia. Itu udah beda nama latinnya, beda kandungannya juga. Jadi kita perlu tahu biar kandungannya biar sesuai. Nggak mungkin kan orang sakit panas dikasih diapet. Iya. Itu sangat Cara kayak analogi Iya, kasarnya kayak gitu guys ya. Jadi kita perlu banget kayak gitu. itu kalau seandainya nih Mas, kan itu kan di agrotek, kalau di prodi lain itu bisa kan? Prodi buat lain. Oh, mungkin menjelaskan kegunaannya. gini. Oke. Kegunaannya botani itu loh bisa Mm-mm. berlangsung, kayak kalau di agrotek kan berhubungan banget sama tanaman. Padahal kalau di PKP itu sama orang di agribisnis buat bisnisnya, tapi kan itu kan sangat berguna ya Mas. Soalnya kalau seandainya cuma buat bisnis itu kan bisa. Ya. Jadi mungkin zaman sekarang ya bisnis itu yang sekarang tuh kayak taman, Iya. landscape kan.
Nah, mungkin orang agribisnis atau PKP kan juga bisa tuh berkecimpung di bidang landscape. Kita misal kliennya pengen nih buatin taman yang tipe Mediterranean. Wah, apa aja tanaman di Mediterranean tuh? Mungkin cari pohon zaitun. Kayak gimana pohon zaitun? Ciri-cirinya mungkin yang susunan daunnya folia opposita, botani lagi kan. Terus habis itu yang daunnya permukaan atasnya hijau, terus bagian bawahnya bagian bawahnya agak silver, itu zaitun kayak gitu. Terus mungkin kaktus cowboy kan kita juga perlu, atau rosemary kayak gimana. Ntar jangan sampai ketukar rosemary dengan tanaman lavender atau bahkan angelonia. Nanti bikin kliennya mungkin ada yang nggak cocok, mungkin kalau misal buka kafe atau apa yang pengennya benar spesifik seperti itu, karena mungkin kan ada yang bisa dipanen kan, kayak rosemary, mint pun macam-macam, ada orange mint, ada peppermint dan lain-lain, terus oregano, pasti kan mereka juga butuh kan ya, dan kita harus ngerti gitu. Iya dong. Terus tanaman hias itu juga kita harus ngerti, agribisnis kan juga tanaman hias juga, PKP juga iya kan. Sekarang kan malah lagi lagi apa ya, naik-naiknya tanaman hias ya. Tanaman hias itu kayak di budidaya tanaman hias, mungkin kayak anggrek itu juga anggrek tuh keren banget. Misal kita bedain mana anggrek bulan dengan anggrek dendrobium kan beda banget ya. Nggak mungkin kita jualan asal ini anggrek, tapi anggrek apa? Nggak bisa jawab kan, bingung kan. Kita harus belajar botani gitu. Kayak botani itu pentingnya tuh nggak hanya mahasiswa agroteknologi ya Mas, berarti semua mahasiswa pertanian tuh harus tahu dasarnya, karena pertanian itu kan kita tuh di pertanian akan berhubungan sama tumbuhan. Bener banget. Jadi tuh harus tahu ya tumbuhan itu kayak apa, kayak gitu. Ya harus tahu gitu, biar nggak salah gitu, nggak misleading juga ya. Kita harus tahu apa yang kita pelajari. Nah bener banget. Ngomong-ngomong nih Mas Aji, kan itu koasku ya. Koas itu pendamping praktikum ya Mas? Ya koas. Ada yang nyebutnya koas, ada yang nyebutnya asisten praktikum atau asisten dosen juga bisa. Sih. Kalau di kita tuh namanya koas. Ko-asisten. Ya, Mas Aji itu kebetulan ketua koas tahun kemarin ya Mas? Iya, koordinator. Waduh. Iya, koordinator. Waduh. Saya sudah lulus sebutannya ya Mas. Sudah lulus. Ya. Keren. Ya, gimana Mas? Itu jadi koas tuh enaknya ngapain, susahnya ngapain? Aduh, pasti tak bayangin. Coba ceritain Mas. Ya tentu ada plus minusnya ya. Suka dan duka ya. Saling berhubungan. Ya itu pasti ada. Nggak mungkin lah kita kayak hal yang menyenangkan terus atau hal yang mendukakan terus. Kok mendukakan, kenapa kita daftar koas botani ya kan? Iya dong. Iya, nah. Misal gini, untuk sukanya ya kita bisa memperbanyak relasi. Kita banyak kenal sama pembawa baru kan, kenalan, terus jadi kenal Mas Aji tuh. Waduh. Sangat jujur aku orangnya suka banget. Wah, really dong. Nanti kita cerita lagi ya Mas. Oke. Bisa sharing juga ya gitu kan. Nah, relasi tadi kan juga penting kan. Apalagi aku pedagang ya, nambah customer, nambah followers kan juga lumayan ya. Nah, boleh dibeli gitu. Bisa dibeli, tahu bakso, pisang coklat, atau buku, atau yang lainnya, tanaman beli di aku. Mas Aji juara 1. Wow, thank you ya. Malah ini agak promosi ntar. Gak apa-apa Mas. Nah, terus senangnya lagi ya, karena emang aku dasarnya emang suka ngajar, jadinya kayak ini kayak aku banget gitu loh. Aku suka ngajar soalnya, jadi kayak aku jadi gini ya, juga lebih kayak memberi ilmu. Memberi ilmu tuh aku senang banget gitu. Mau kayak botani itu kan sebenarnya kan kayak koas itu kan jadi ini semacam sharing ilmu aja, kayak berbagi ilmu. Yang kalau dibilang digaji sih enggak, karena itu ya upah. Ya tetap ada upahnya sebenarnya kalau di botani aja. Ada yang mau jadi koas botani besok boleh. Tapi gitu. Ada lumayan lah ya. Lumayan buat nipis cok. Tapi aku jujur aja lebih suka ke hal mengajarnya itu, aku suka banget. Soalnya dulu zaman SMA ya. Di saat itu ada kayak mengajar gitu loh. Aku coba mengajar, tapi itu partner sama 2 orang sama temanku. Aku nggak begitu paham banget, tapi itu tentang bahasa Mandarin gitu loh. Ya, itu mulai aku agak tumbuh rasa suka mengajar itu. Kok seru gitu ya Mas. Seru ngajar itu, bisa kenal, bisa ngajar, kayak cosplay jadi guru gitu loh ya. Terus jadi ngasin botani, kayak wah seru banget sih.
Itu keseruanku kayak gitu. Untuk dukanya ya, mungkin dukanya Biasanya apa? namanya Mas? juga koas, kamu harus koreksi per minggunya banyak banget. Misal kamu ngehandle satu kelas itu udah banyak banget. Misal kelas itu 35 orang. Itu kamu punya aku 40 ya, Mas. Oh, banyak ya. 40 ya. Dulu kalau pas semester 1 tuh PKP 55. tuh 50-an ya? 55. Tapi 2 koas. Gila, banyak banget. Iya, di sekelas 2 koas. Jadi per koas ngehandle-nya paling 25-an. Iya, 25 lebih. Nah, jadi per minggu koas itu harus koreksi laporan sementara dan laporan jadi. Jadi ada 2 ya. Pertama guys, ada laporan sementara. Habis itu baru dikoreksi. Habis itu kita koreksi, kita memperbaiki, terus jadi laporan jadi. Nah, bener banget kayak gitu. Koreksinya Jadi 2 kali. itu dukanya ya, emang agak capek. Mungkin kalau bagi orang yang suka nyalah-nyalahin orang, tapi ya jangan disalahin, misal bener ya jangan disalahin dong. Tidak nangis aku nanti. Ntar nangis. Itu kalau misal itu loh Mas, tabrakan sama praktikum itu biasanya nggak sih? Kalau apa lagi kalau praktikumnya itu kan kita udah bikin nih kayak jadwal buat praktikum, terus ternyata sama koasnya bentrok jadwalnya. Bentrok. Untuk praktikannya yang bentrok jadwal praktikum gimana? Kita kan praktikan udah nyusuin jadwal, terus ternyata tuh bentrok sama yang praktikum koas. lainnya atau koasnya nggak bisa itu. Koasnya bentrok di mata kuliahnya gitu loh. Terus gimana Mas? Diganti bisa kok ke kelas yang lainnya. Oh, bisa Bisa gitu. yang penting ngomong ke koasnya aja konfirmasi. Bisa pindah kelas. Untuk misal beberapa kali boleh kok, ada kok kayak gitu kasusnya seperti itu. Kan kayak kasus bentrok kan ada banyak faktornya ya. Karena emang praktikannya nggak bisa atau emangnya koasnya nggak bisa Ya, gimana? koasnya gitu loh. Nah itu. Tapi ganti hari Nah ya. kalau koas itu kan sebenarnya ya sebelumnya itu ada kayak kamu bisa longgarnya kapan? Kamu ngisi dulu. Oh. Jadi kayak kamu bisa yang isinya itu ya harusnya bisa dong. Kayak gitu. Terus kalau itu enggak kalau ngoreksi, kita kan juga ada praktikum lainnya nih Mas. Yang di FP kan berhubungan sama praktikum. Jadi juga ngoreksi tapi juga dikoreksi praktikum lain gitu. Apa? Iya, jadi kita juga praktikum juga mepraktikumin orang. Double ya. Itu sempat stres semester berapa itu kemarin itu? Semester 5 ya. Itu praktikumku banyak weh. 6 atau 7 praktikum. Itu aku masih ngoasin botani. Wow. Itu kan pusing kan. Wow. Masih hidup guys. Masih hidup Masih dong. bisa bertahan. Aku udah gitu ya Allah. Tapi aku next time mau nyoba sih jadi koas gitu kayak seru. Ayo dong jadi koas. Bener kan oprek koas botani. Ayo. Tapi kan aku retek ke botani. PKP harusnya bisa nggak sih? Coba nanti aku tanya. Enggak, Itu kadang kebijakannya masing-masing beda. sih. Kalau kayak tahun kemarin tuh internal tuh Mas. Harus agrotek ya. Kayaknya nih nggak so tahu ya. Coba nanti kita cek info lagi ya. Kayaknya udah berapa lama ya Mas kita ngobrol. Ini nanti Oh iya. iya ya Allah nanti kepotong nanti. Oh iya. Oke, sekarang buat penutupan Mas Aji boleh kasih wejangan buat adik-adiknya buat praktikum botani. Jangan deh ke orang tua aja ya Iya. gue ya. Boleh ngasih kata-kata atau gimana gitu. Yang penting semangat ya. Mas semangat aja kan Mas yang semester 1 harus banyak semangat, ada 4 praktikum kan biasanya semester 1. Yang penting semangat kerjain. Yang penting nyicil aja sih. Iya. Kerjain. Nyicil, jangan banyakin, nunda-nunda itu pentingnya. Banyakin berdoa juga penting biar kamu bisa kalian bisa ini ya mengerjakan dengan ya tepat waktu. Misal telat dikit ya penting kamu bisa handle dan nggak sampai akhir responsi kamu nggak kejandapan belas nggak ngerjain. Jadi kamu harus benar-benar nyicil ya, effort lah ya, ora et labora, berdoa dan bekerja gitu ya. Jadi kayak quotes-nya ya, ora et labora, Quote of the day. waduh, Wah, berdoa dan bekerja. Iya. Waduh. harus nyicil, jangan sampai numpuk-numpuk. Bener banget. Kalau Kalau numpuk tuh jadi kalian malas. malas. Tuh kan. Temen-temenku banyak yang gitu. Aku juga sih. Ya. Semangat. Ya. Makasih Ciao. buat Mas Haji udah nemenin aku podcast kali ini. Oke, terima kasih juga Kak Al.